Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas juga Mas Bro yang keren-keren di sono. Hari ini kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Marc Marquez. Apa yang terjadi dengan Marc Marquez ketika dia crash, dan juga Marc Marquez menyindir fansnya Rossi, dan juga dia dipuji oleh bos Domenicali Ducati. Pertama, memang Marc Marquez itu bingung apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, karena dia crash, dia itu mengatakan dia itu tidak ngepush. Marc Marquez mengatakan bahwa dia ini memang mencari aman, tidak ngepush ya. Jadi dia itu mungkin kayak kayak di Qatar kemarin gitu ya, di Qatar, di seri Qatar sebelumnya. Marc Marquez juga menjaga manajemen ban dia, membiarkan si Morbidelli memimpin, dan akhirnya nanti ketika 10 lap terakhir baru di kill game, baru dihabisin gitu ya. Tapi di sini Marc Marquez mengatakan memang mungkin sudut kemiringan dari motornya itu. Jadi sudut kemiringan dari motornya itu mungkin terlalu ekstrim. Daripada itu dia mungkin terjatuh karena dia di belakang pembalap lain, dan juga mungkin seperti kata Pecco Bagnaia, ban depan terkunci ketika ada di belakang pembalap lain. Mungkin itu yang menyebabkan Marc Marquez terjatuh. Dan dia juga kayaknya miring motornya itu terlalu ekstrim. Jadi memang Marc Marquez itu memiliki gaya yang sangat berbeda dan juga sulit untuk ditiru. Dan ketika menikung itu benar-benar hampir menyentuh aspal, dan badannya itu benar-benar kayak benar-benar miring gitu ya. Miringnya itu miring ekstrim. Jadi itulah gaya balap Marc Marquez yang menyebabkan dia itu sangat cepat di tikungan dan juga menjadi sangat kompetitif gitu ya. Itulah gaya balap dari Marc Marquez. Dia itu ketika melibas tikungan itu benar-benar corneringnya itu ekstrim, dia ketika miring itu ekstrim, dan juga ketika di tikungan itu cepat juga. Dan itulah yang membuat Marc Marquez sangat luar biasa dan juga bisa mendominasi dari seri pertama sampai sekarang, dan hanya terjatuh di seri Amerika dan terjatuh di seri JR Spanyol ini. Jadi memang Marc Marquez ini harus menjaga konsistensi, dan memang Marc Marquez ini memang dia mengatakan dia punya terlalu punya target untuk dirinya sendiri. Artinya dia punya ambisi, dia menargetkan sesuatu kepada dirinya sendiri yang harus menang mungkin di Jerez, yang membuat dia mempunyai tekanan dia menuntut dirinya sendiri untuk menang, tapi membuat kesalahan kecil itu membuat Marc Marquez malah terjatuh. Dan mungkin seperti yang saya bilang di video sebelumnya, Marc Marquez harus lebih tenang gitu ya, untuk terlalu menuntut diri sendiri, dan juga lebih tenang, dan juga lebih mengamati situasi seperti sebelumnya. Jadi kayaknya sih Marc Marquez memang tertekan dengan situasi dari publik Spanyol itu. Tapi ya harusnya Marc Marquez lebih tenang, karena dia juga setelah crash ini ya, wawancara dia bilang bahwa dia kedepannya akan sangat berhati-hati, dikarenakan ini sangat merugikan dia. Dia kehilangan banyak poin, dia cuma mendapatkan 4 poin. Setelah jatuh itu Marc Marquez kan terus melanjutkan balapan walaupun motornya rusak, dan dia tetap mendapatkan 4 poin dari kerja kerasnya itu. Tapi itu menurut saya masih kurang. Jadi Marc Marquez memang mengatakan dia harus berhati-hati ke depannya. Dia jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, karena itu akan sangat merugikan dirinya. Jadi Marc Marquez mengatakan jangan sampai ia melakukan kesalahan yang sama, karena itu akan sangat fatal, karena ia kehilangan banyak poin. Apalagi dia bersaing dengan adiknya sendiri, yakni Alex Marquez. Jadi Marc Marquez harus bisa lebih berhati-hati, dan memang dia mengatakan juga bahwa mungkin dia memang belum mengecek data telemetri data motornya dan apa yang terjadi. Dan dia menduganya mungkin karena karet ban karena kemarin itu kan di race-nya Jerez gitu ya, rata-rata rider memakai ban depan medium dan juga belakang medium. Jadi mungkin dia tidak memeriksa karet mediumnya itu, dan yang menyebabkan Marc Marquez terjatuh, mungkin kata dia itu. Tapi juga dia menduganya karena mungkin cornernya itu ketika menikungnya dia terlalu cepat, dan juga sudut kemiringan motornya itu terlalu ekstrim. Daripada itu yang menyebabkan Marc Marquez jatuh, dan mungkin juga di belakang pembalap lain, seperti yang Pecco bilang bahwa ban depan itu terkunci dan ban depan itu susah untuk dikendalikan gitu ya. Selanjutnya ketika memang Marc Marquez ini jatuh, Marc Marquez juga wawancara, dia mengatakan pastinya setelah dia crash pastinya ada orang-orang yang keluar dari gua untuk melempari dia batu, dan juga kembali di gua untuk race-race berikutnya. Ya, ini kode keras bahwa dia ini menyindir fansnya Valentino Rossi yang pastinya sering merujak dirinya di media sosial ketika dia crash. Dan Marc Marquez dia mengatakan ini wajar dalam kompetisi, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi pastinya dia menyindir karena pastinya dia juga melihat pastinya banyak sekali haters dia ataupun fans dari VR46 gitu ya, untuk merujak dia, menghujat Marc Marquez ketika jatuh gitu ya.
Tapi Marc Marquez itu walaupun jatuh, dia tuh tetap fight, tetap melanjutkan balapan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa dari Marc Marquez. Memang Marc Marquez ini memang harus berhati-hati saja dan harus lebih konsisten untuk menjaga ritme balap. Karena ini sangat penting, apalagi dia bersaing dengan adiknya. Dan mungkin Pecco juga bisa mengejar, karena Pecco sekarang memang sedang mengevaluasi ataupun sedang dia sedang mencari cara untuk menyetup motornya ini sempurna untuk bisa mengalahkan Marc Marquez. Tapi itu kayaknya sih tidak akan cukup untuk mengalahkan Marc Marquez. Marc Marquez itu memang tidak banyak untuk mengeluh tentang motor ya, seperti Pecco Bagnaia. Jadi Marc Marquez memaksimalkan dari potensi GP24 ke GP25 ini untuk membuat dia bisa juara satu terus. Sedangkan Pecco ini kan memang lebih banyak mengeluh, kadang juga dia mencari setup yang sempurna untuk motornya gitu ya. Karena memang gaya balap dari Pecco itu mungkin harus menuntut motor yang sempurna gitu ya, motor Ducati. Sedangkan kalau Marc Marquez, walaupun karena pasti setiap motor itu ada kelemahan ya, setiap pabrikan kan ada ya. Yang paling masalah itu ya paling itu Honda gitu ya. Kadang kan dulu kan Honda, Yamaha dan Aprilia juga punya kesalahan-kesalahan, ada kekurangannya, daripada itu terus dievaluasi. Tapi kalau Marc Marquez itu tidak banyak mengomong gitu ya, tidak banyak sana kemari, tapi dia membuktikan gitu. Jadi memang Marc Marquez itu membuktikan ketika di lintasan, bukan kesana kemari seperti itu. Jadi Marc Marquez juga dipuji oleh bos CEO Domenicali, ya ini Claudio Domenicali, bahwa Marc Marquez ini lebih baik daripada Pecco Bagnaia. Dikarenakan bos Domenicali ini melihat dari seri-seri sebelumnya keseluruhan sampai ke GP Jerez ini, Marc Marquez jelas lebih unggul. Karena walaupun Marc Marquez terjatuh 2 kali, itu adalah kesalahan dari Marc Marquez sendiri, bukan disenggol ataupun gimana gitu ya oleh pembalap lain. Jadi Domenicali ini memang lebih lebih menjagokan Marc Marquez ataupun lebih membela Marc Marquez, karena dilihat dari sekarang memang Marc Marquez ini selalu podium 1 dan juga walaupun terjatuh tapi bisa terus balapan dan juga menghasilkan 4 poin. Kalau Pecco walaupun dia podium 3, sedangkan kalau Pecco Bagnaia walaupun dia itu podium 3, tapi bos Domenicali masih tidak puas, dan ini adalah dia mengatakan akhir yang sangat miris bagi seorang Pecco Bagnaia, karena Marc Marquez terjatuh harusnya dapat hibah podium 1, malah kalah sama Alex Marquez yang GP24 tahun lalu. Jadi ini sebuah Pecco mungkin tidak punya suara atau dia mungkin akan disingkirkan ya, karena dilihatnya mungkin akan duo Marquez yang berada di pabrikan. Nah, mungkin, tapi itu kayaknya sih mungkin terjadi saja, tapi gak tahu gitu ya. Jadi gimana nih pendapat Kang Mas Bro tentang ini gitu ya, tentang Marc Marquez yang dibela sangat dibela oleh bos Ducati karena memang penampilannya luar biasa sampai hari ini seperti itu. Jadi bos Domenicali memuji Marc Marquez karena memang Marc Marquez bisa mengalahkan semua. Jadi bisa konsisten di podium 1 terus, dan bahkan bisa mengalahkan Alex Marquez yang juga lagi kompetitif, dan juga bisa menyalip namanya Bagnaia dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi Marc Marquez ini tidak terhentikan, yang bisa menghentikan dia adalah dirinya sendiri. Daripada itu, ini akan menjadi persaingan ketat dan juga akan menjadi lebih panas, karena sekarang klasemen berjarak sangat dekat sekali antara Alex Marquez, Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Dan apakah nanti apakah Alex Marquez jadi Jordan ataukah Marc Marquez? Tapi dilihat dari dominasi, Marc Marquez pastinya akan lebih berhati-hati ke depannya, karena dia pastinya ingin Jordan untuk ke-9 kalinya. Daripada itu, dia harus lebih menjaga ritme balap, konsistensi dan juga mental gitu ya. Yang sampai mentalnya ini ngedown, dan juga apalagi memang Marc Marquez mengatakan dia kan terlalu menutup dirinya, dan apalagi di publiknya Spanyol, karena dia juga mengatakan bahwa sedikit kesalahan bisa menghancurkan dirinya, dan itu terbukti. Dan di sini memang harus lebih bisa mengelola mental dan juga harus lebih tenang dan juga menenangkan diri. Jadi jangan membuat kesalahan agar tidak terjadi kembali crash yang merugikan seperti itu. Jadi di GP selanjutnya, di seri MotoGP Le Mans Prancis, apakah Marc Marquez akan kembali podium sprint 1 dan juga race utama 1? Karena di Prancis adalah kandangnya dari Fabio Bagnaia.
Karena Bang Tor juga pastinya ingin menunjukkan sesuatu ya, karena dia sudah podium 2 nih. Pastinya di Le Mans Prancis nanti, apalagi sekarang lagi ada tes JRS ya. Semua pabrikan sedang mengetes motornya dan juga ingin menambahkan part-part baru ataupun komponen-komponen baru agar membuat motor mereka ini lebih gacor ya. Maupun Yamaha, Honda, Aprilia, KTM semuanya menguji. Jadi kita akan lihat nanti senjata baru yang dipakai oleh para tim pabrikan seperti itu. Jadi Marc Marquez ketika di luar GP Spanyol dia bisa kompetitif, tapi kok di kandangnya ini dia memang mengatakan dia kayak agak sedikit menuntut dirinya untuk menang, dan juga agak takut dia mungkin mengecewakan publik Spanyol seperti itu ya, karena dia di kandangnya dia pasti harus menang. Sedangkan kalau di kalau di luar Spanyol gitu ya, di selain Spanyol itu dia kayak lepas aja gitu, lepas tenang, karena ya ini bukan kandangnya gitu ya. Mau jadi dia agak tenang. Jadi ya Marc Marquez harusnya itu menganggapnya ini bukan balapan kandangnya aja, kayaknya sih kayak gitu ya. Jadi jangan terbawa suasana kandang, dan juga harus menganggapnya bukan seri kandang aja. Nanti sudah menang podium 1 baru ini kandang gitu kayaknya ya. Mungkin cara itu untuk itu mungkin cara yang paling ampuh untuk membuat Marquez ini menjadi tenang dan juga tidak menuntut dirinya untuk menang di kandangnya gitu ya. Karena jika menuntut dirinya sendiri untuk menang, dia malah kayak membuat kesalahan dan jatuh gitu ya di race utamanya gitu ya, bukan di sprint race seperti itu. Apalagi Marc Marquez juga memberikan pelukan hangat untuk adiknya ketika juara 1 podium 1 di GP JRS ini. Karena memang Marc mengatakan Alex ini adalah pembalap yang telat panas. Jadi kalau Alex ini memang lagi proses, tapi prosesnya dia agak lama, tapi pastinya Alex ini juga bisa menjadi pembalap hebat ataupun pembalap yang agak prosesnya agak lama, tapi ketika di masa prime-nya, di masa ininya gitu ya, di masa terkuatnya, Alex bisa menunjukkan diri bahwa dia juga bisa bersaing dengan pembalap bisa podium 1. Contohnya sekarang, karena sebelumnya di tahun 2023 itu kan Alex Marquez sempat nggak punya tim, pada akhirnya dia menawarkan diri ke Gresini gitu ya, dan diterima oleh Gresini Racing, dan pada akhirnya sekarang Alex Marquez membuktikan bahwa dia lagi gacor-gacornya seperti itu. Jadi persaingan ini akan sangat ketat ya antara Alex, Marc Marquez kakaknya, dan juga Pecco Bagnaia. Dan ini semua Ducati ya, tidak ada di luar Ducati. Jadi pastinya akan sangat panas dan juga sangat membara. Daripada itu jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar mendapatkan berita seputar MotoGP lainnya, seputar pembalap hebat seperti Marc Marquez gitu ya, dan yang lainnya. Daripada itu jangan lupa, subscribe-lah, gabung di keluarga kita dengan cara subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih, dan loncengnya juga diaktifkan agar tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Sehat-sehat buat semuanya, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.